Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Aistafia dari kelas 2 ABSA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bab tarikat, sejarah dan perkembangannya. Yang pertama yaitu pengertian tarikat. Secara etimologi, tarikat berarti al-kafiyah, jalan atau cara, al-uslub, metode, sistem, al-mazhab, mazhab aliran haluan, al-halah, keadaan, anahlah atawilah, pohon kurma yang tinggi, amud al-mizalah, tiang tempat berteduh atau tempat payung, syarif al-qaum, yang mulia, terkemuka dari kaum, al-khot fi asyisyai, gorisan atau garis pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah tarikat yaitu yang pertama, menurut Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, tarikat adalah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupan, baik larangan dan perintah yang nyata maupun yang tidak, yaitu batin. Dan yang kedua, menurut Harun Nasyution, tarikat berasal dari thariqah, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menurut Al-Mashiknon, itu mempunyai dua argumen. Yang pertama, tarikat diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian atau biasa disebut al-maqamat dan al-ahwal. Dan yang kedua, tarikat yang diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut aturan yang telah dibuat oleh seorang syekh yang menganut aliran tertentu. Hubungan tarikat dengan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, istilah tarikat ditunjukkan pada segala aspek ajaran agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tarikat yang melembaga, tarikat mencakup semua aspek ajaran Islam, ditambah pengalaman serta seorang syekh, dan semua itu terikat dengan tuntutan dan bimbingan seorang syekh melalui baiat. Jadi tasawuf yaitu usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah yang biasanya dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau syekh. Sedangkan ajaran-ajaran tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan hakikat dari tarikat itu sendiri. Sejarah timbulnya tarikat. Sejarah Islam menunjukkan tarikat-tarikat muncul sejak abad ke-12 atau abad ke-6 Hijriah. Dapat dikatakan sejak abad 1317 Hijriah. Dunia Islam dipengaruhi oleh tarikat dan memegang peranan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan ketahanan umat Islam, yang dimana pada saat itu telah diguncang serbuan dari tentara Tarta. Pada saat itu, diperkirakan umat Islam akan lenyap dan tak mampu bertahan. Namun, hal tersebut berbanding terbalik. Tarikat-tarikatlah yang menguasai kehidupan umat Islam selama zaman pertengahan sejarah Islam, yaitu abad ke-13 sampai ke-18 atau abad ke-7 sampai ke-12 Hijriah. Pengaruh tarikat mulai mundur sejak awal abad yang lalu, di mana serangan terhadap tarikat yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Sebab kemundurannya karena pengaruh tarikat yang buruk, antara lain menumbuhkan sikap taklid fatalistis, orientasi yang berlebihan pada ibadah dan akhirat, dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi historisnya, kapan dan di mana tarikat mula-mula timbul sebagai suatu lembaga sulit diketahui dengan pasti. Harun Nasyution menyatakan bahwa setelah Al-Ghazali menghalalkan tasawuf yang sebelumnya dikatakan sesat, tasawuf berkembang di dunia Islam, tetapi perkembangannya melalui tarikat, yaitu organisasi dari pengikut sufi-sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran tasawuf gurunya, sehingga timbullah tarikat. Tarikat ini biasanya memakai suatu tempat untuk pusat kegiatan, seperti ribat atau zawiyah, khanaqah, dan pikir. Selanjutnya yaitu aliran-aliran tarikat di dunia Islam. Pada awal mula kemunculannya, tarikat timbul di dua daerah, yaitu Khurasan atau Iran dan Mesopotamia atau Irak. Di antaranya, yang pertama, tarikat Yasafiyah. Tarikat ini didirikan oleh Ahmad al-Yasafi. Kemudian disusul oleh tarikat Khawajagawiyah yang disponsori oleh Abdul al-Halik al-Qusdawani.
Kedua tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid al-Bustami dan dilanjutkan oleh Abu al-Farmadi dan Yusuf bin Ayyub al-Hamadani. Yang kedua, tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi al-Awasi al-Bukhari di Turkistan. Ciri dari tarekat ini diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, lebih mengutamakan berzikir dalam hati, kecenderungannya semakin kuat ke arah keterlibatan dalam politik. Selanjutnya yang ketiga yaitu tarekat Khalwatiyah, didirikan oleh Umar al-Khalwati yang berkembang di Mesir. Yang keempat, tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safiyuddin al-Ardabili. Dan yang kelima, tarekat Bairamiyah yang didirikan oleh Hijibiran. Selanjutnya yaitu tarekat-tarekat daerah Mesopotamia atau Irak. Di antaranya yang pertama, tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhyi ad-Din Abdul al-Qadir al-Jailani yang berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Tarekat ini dikenal luwes, yaitu apabila sudah mencapai derajat syekh, murid tidak mempunyai keharusan untuk terus mengikuti tarekat dari gurunya. Bahkan ia berhak memodifikasi tarekat lain ke dalam tarekatnya. Dan yang kedua yaitu tarekat Syadiliyah, dinisbatkan kepada Nur ad-Din Ahmad Asy-Syadzili. Melalui sirkulasi karya-karya Ibnu Athaillah, tarekat ini mulai tersebar sampai ke Maghrib. Dzadzili tidak menganjurkan murid-muridnya untuk melakukan aturan atau ritual yang khas dan tidak satupun berbentuk kesolehan populer yang digalakan. Akan tetapi, murid-muridnya tetap mempertahankan ajarannya. Dan yang ketiga, tarekat Rifaiyah, didirikan oleh Ahmad bin Ali Abdul Abbas Ar-Rifai di Irak pada abad ke-6 Hijriah. Di Indonesia, tarekat ini terkenal dengan permainan debus dan tabuhan rebana yang dikenal di Aceh dengan nama Rapai dan di Sumatera dengan nama Badabuih. Pengaruh tarekat di dunia Islam. Dalam perkembangannya, tarekat tidak hanya memusatkan pada ajaran-ajaran gurunya, namun juga mengikuti kegiatan politik. Jadi, sungguh pun mereka memusatkan pada akhirat. Namun kalau sudah ada pola dunianya, mereka ikut bergerak menyelamatkan umat Islam dari bahaya yang mengancamnya. Tarekat-tarekat keagamaan meluaskan pengaruh organisasinya, diantaranya menguasai masyarakat melalui jenjang yang terancang baik dan memberikan otonomi kedaerahan seluas-luasnya. Di samping itu, tarekat umumnya hanya berorientasi akhirat, tidak mementingkan dunia. Tarekat menganjurkan banyak beribadah dan jangan mengikuti dunia, karena dunia ini adalah bangkai, yang mengejar dunia adalah anjing. Para pembaharu dalam dunia Islam melihat bahwa tarekat bukan hanya mencemarkan paham tauhid, melainkan membawa kemunduran bagi umat Islam. Oleh karena itu, pada abad ke-19, mulailah timbul pemikiran yang sinis terhadap tarekat dan tasawuf. Akan tetapi, akhir-akhir ini perhatian pada tasawuf timbul kembali karena dipengaruhi oleh paham materialisme. Orang-orang barat melihat bahwa materialisme memberikan sesuatu yang bersifat rohani, yang bersifat imateri, sehingga banyak orang yang kembali memperhatikan tasawuf. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.